Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi yang sangat menggembirakan seluruh Bapak Ibu honorer, di mana sesuai dengan komitmen pemerintah untuk segera menuntaskan status honorer untuk dialihkan menjadi ASN P3K. Maka pada tahun 2024 tahun ini, pengangkatan P3K 2024 tanpa tes segera direalisasikan. Inilah syarat dan tahapan harus dipenuhi honorer sesuai ketetapan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, sesuai ketetapan Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pengangkatan P3K 2024 yang dikatakan tanpa tes segera direalisasikan, tentunya seluruh Bapak Ibu honorer siap siaga untuk mengejar informasinya. Kapan kira-kira waktunya? Nah, berbicara soal waktu, kapan hal ini dimulai oleh pemerintah, sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa terhitung 6 bulan setelah terbitnya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, maka diprediksi bulan April ke depan, peraturan pemerintah turunan atau merupakan peraturan pemerintah yang dapat melaksanakan amanat dari Undang-Undang ASN nomor 20 tersebut akan terbit pada bulan April, yaitu peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Karena di sana nanti mekanisme dan rincian secara detail bagaimana pengangkatan honorer menjadi ASN P3K tanpa tes itu. Terkait dengan informasi bahwa di tahun 2024 tahun ini para honorer diangkat menjadi P3K tanpa tes, tentunya kita butuh informasi yang jelas. Mari Bapak Ibu kita simak informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa beri dukungan dengan channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk pada informasinya. Lengkong.io.bandung.com membuat satu informasi penting terkait dengan harapan yang sedang dinantikan realitanya oleh seluruh honorer. Kabar yang selalu ditunggu oleh para honorer, salah satunya adalah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tanpa tes, atau yang disebut dengan peralihan status honorer menjadi ASN P3K tanpa melalui seleksi. Nah, tentunya itu adalah satu impian ya, yang segera akan diraih dan segera menjadi satu realita menurut seluruh Bapak Ibu honorer. Tentunya itu karena ada dasar yang menjanjikan, yaitu amanat dari pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Sebab upaya tersebut bisa menjadi salah satu solusi untuk penyelesaian penataan tenaga honorer sekaligus sebagai jalan untuk meningkatkan kesejahteraan non-aparatur sipil negara. Penuntasan persoalan sebenarnya telah termuat dalam amanat Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Akan tetapi, untuk melakukan pengangkatan honorer tanpa tes, yang sulit terlebih dahulu ada syarat dan mekanisme yang harus dipenuhi. Jadi itu hal yang perlu kita pahami juga Bapak Ibu, dalam hal pengangkatan menjadi ASN tanpa tes ini, ya sepertinya ada syaratnya dan hal ini wajib dipenuhi. Tentunya tanpa syarat ini atau tanpa memenuhi syarat, maka jelas bahwa Bapak Ibu honorer sulit dialihkan menjadi ASN P3K tanpa tes di tahun 2024 tahun ini. Salah satunya yakni keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB atau Kepmen Pan-RB nomor 648 tahun 2023
yang menetapkan mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional. Adapun syarat dan kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K tanpa tes, yakni sebagai berikut. Ini harus dipahami Bapak Ibu ya. Ada beberapa syaratnya sebagaimana Kemenpan RB nomor 648 tahun 2023 tersebut. Yang pertama, bersatu sebagai tenaga honorer kategori 1, yakni bekerja sebelum 31 Desember 2005, serta tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara atau tercatat dalam database BKN. Itu poin pertamanya Bapak Ibu. Yang kedua, bersatu sebagai tenaga honorer kategori 2, yakni telah bekerja sebelum 1 Januari 2014 dan tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara atau database BKN. Kalau poin pertama tadi Bapak Ibu itu berstatus kategori 1 dan sudah bekerja sebelum 30 Desember 2005. Dan yang kedua yaitu bersatu sebagai kategori 2 dan sudah bekerja sebelum 1 Januari 2014. Yang ketiga, bersatu sebagai tenaga honorer kategori 3 dan telah bekerja sebelum 1 Januari 2019 dan tercatat dalam database BKN atau database Badan Kepegawaian Negara. Poin yang keempat, berpengalaman minimal 10 tahun secara terus-menerus atau tidak terputus sampai dengan 31 Desember 2023. Yang kelima, berusia maksimal 57 tahun pada 31 Desember 2023. Syarat yang keenam yaitu kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diisi. Kemudian yang ketujuh, mempunyai sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi yang sesuai dengan jabatan fungsional yang akan diisi. Yang kedelapan, berprestasi kerja yang baik dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, prestasinya apabila sudah dilaksanakan dengan baik, maka oleh pimpinan akan memberikan penilaian sebagaimana yang diharapkan. Nah, tentunya kalau sudah pernah mendapat hukuman disiplin, nah tentunya ini adalah satu hambatan ya bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu honorer yang lebih tahu apakah sudah pernah mendapatkan hukuman disiplin ataupun tidak. Tapi kita yakin bahwa semua Bapak Ibu honorer baik-baik saja. Selain itu, berikut tata cara pengangkatan honorer jadi P3K tanpa tes yang akan diterapkan oleh pemerintah. Jadi ini juga harus kita ketahui Bapak Ibu ya. Pertama, instansi pemerintah yang memerlukan P3K jabatan fungsional mengirimkan permintaan ke BKN melalui aplikasi elektronik. Tentunya itu adalah usul Bapak Ibu ya, usul kebutuhan formasi ASN 2024. Yang kedua, selanjutnya BKN melakukan pengecekan dan pengesahan data tenaga honorer yang memenuhi syarat dan kriteria. Yang ketiga, kemudian dilakukan penilaian oleh BKN terhadap kinerja tenaga honorer berdasarkan data yang ada di aplikasi elektronik. Yang keempat, tahapan terakhir BKN mengumumkan hasil penilaian kinerja tenaga honorer melalui aplikasi elektronik dan website resmi Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tenaga honorer yang masuk dalam peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan, instansi pemerintah maka menyatakan lulus dan berhak menjadi P3K. Jadi itu intinya Bapak Ibu ya, bahwa tenaga honorer yang masuk dalam peringkat tertinggi sesuai dengan jumlah formasi yang dibutuhkan instansi pemerintah dinyatakan lulus dan berhak jadi P3K. Nah, demikian sebaliknya Bapak Ibu ya. Instansi pemerintah yang membutuhkan P3K jabatan fungsional nantinya akan mengambil tenaga honorer yang lulus jadi P3K berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, untuk honorer yang namanya sudah masuk ke dalam database BKN, namun pemerintah daerah belum mempunyai anggaran untuk pengangkatan ASN P3K, maka mereka menjadi P3K paruh waktu. Itulah informasi terkini Bapak Ibu ya, terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K tanpa tes yang wajib direalisasikan 2024 tahun ini. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh Bapak Ibu honorer agar impiannya bisa terwujud
menjadi seorang aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Selain daripada syaratnya Bapak Ibu, kita juga harus tahu ya trik pemerintah atau ya mekanisme serta cara pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi ASN P3K ini. Ada beberapa poin, ada 4. Jadi kita harus tahu juga hal demikian supaya Bapak Ibu nantinya ketika diangkat sudah menjadi ASN tidak bertanya-tanya kenapa dan bagaimana, kenapa statusnya P3K penuh waktu dan kenapa statusnya P3K paruh waktu. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.